Pernahkah kamu mendengar tentang cara untuk kaya secara instan? Tapi, apa jadinya kalau kekayaan itu datang dengan harga yang tak terbayangkan? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu terjebak dalam perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan? Dika hanya ingin hidup lebih baik, tapi pilihan yang ia buat mengubah hidupnya selamanya. Ini adalah kisah pesugihan babi ngepet, dan kamu tak akan bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Penasaran? Tonton sampai habis, karena ada yang mengintai di balik setiap keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk segmen kali ini bertemakan cerita horor, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi, ceritanya ada seorang pemuda bernama Dika. Dika ini orangnya sederhana banget, kerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang jadi tukang ojek. Gajinya pun nggak seberapa, hidupnya penuh dengan kesulitan. Setiap hari, ia berusaha keras untuk bisa makan. Tapi yang namanya hidup susah, ya susah terus. Sejak kecil, Dika selalu merasa hidupnya penuh dengan kekurangan. Ketika anak-anak lain bisa bermain dan menikmati masa muda mereka, Dika malah harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Dari pagi hingga malam, ia tak pernah punya waktu untuk beristirahat. Semua pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dika tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah-sawah hijau. Desa yang damai, seharusnya. Tapi yang Dika rasakan berbeda. Di tengah ketenangan desa itu, Dika merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Setiap kali dia berjalan melewati rumah-rumah warga yang terlihat lebih besar dan lebih baik, hatinya terasa sakit. Kenapa mereka bisa hidup nyaman sementara dia selalu dalam kekurangan? Dika sering berpikir, mengapa hidupnya begitu susah? Apa yang salah dengan nasibnya? Kenapa orang lain bisa hidup lebih enak? Bisa beli apa yang mereka inginkan, sementara dia harus kerja keras tanpa henti. Suatu malam, seperti malam-malam sebelumnya, Dika duduk di warung kopi desa sambil menyeruput kopi hitam yang pahit. Warung itu selalu ramai, tempat di mana warga desa berkumpul, bercakap-cakap, dan berbagi cerita. Dika suka datang ke sana. Walaupun tak pernah banyak bicara, dia lebih senang mendengarkan cerita-cerita orang lain. Mungkin suatu hari, ia bisa menemukan cara untuk mengubah hidupnya. Di tengah keramaian itu, Dika mendengar suara seseorang yang berbeda. Seorang pria tua duduk di pojok warung, matanya yang keriput, dan wajahnya yang penuh garis-garis kerutan, membuatnya terlihat seperti seorang yang penuh pengalaman. Semua orang tahu siapa pria ini. Namanya Pak Tua. Seorang yang terkenal dengan cerita-cerita mistis dan kisah-kisah tentang dunia gaib yang selalu membuat orang terperangah. Pak Tua bukan orang sembarangan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, mencari tahu tentang masa depan mereka, atau bahkan sekadar mendengarkan cerita-cerita tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sambil menghisap rokoknya, Pak Tua mulai membuka pembicaraan. "Dika, kenapa kamu kelihatan gelisah?" tanya Pak Tua dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan angin malam. Dika terkejut karena Pak Tua sepertinya sudah tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Aku cuma merasa hidupku nggak ada kemajuan, Pak," jawab Dika jujur. "Kadang aku berpikir, kenapa ada orang yang bisa kaya, sementara aku terus berjuang tapi nggak pernah berhasil." Pak Tua tertawa pelan, sebuah tawa yang menggetarkan hati Dika. Kekayaan bukan hanya soal kerja keras, nak. Ada cara yang lebih cepat, lebih gelap, tapi itu datang dengan harga yang sangat mahal. Pak Tua kemudian menatap Dika dengan tajam, seakan-akan melihat ke dalam jiwa Dika. "Jika kamu benar-benar ingin tahu, ada cara untuk mendapatkan kekayaan dalam sekejap." Dika semakin penasaran. "Apa itu, Pak?" tanyanya dengan mata yang berbinar-binar. Pak Tua menghisap rokoknya lebih dalam, kemudian
mengeluarkan asap yang mengepul pelan-pelan. "Pesugihan babi ngepet," katanya, sambil memberikan tatapan yang sangat dalam. "Itu cara hitam yang sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kamu mau, kekayaan bisa datang begitu saja. Tapi, kamu harus rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Dika terkejut mendengar itu. Pesugihan babi ngepet? Dika memang sudah sering mendengar cerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di desanya. Warga sering berbisik tentang pesugihan ini. Tapi Dika selalu menganggapnya hanya sebagai cerita kosong yang tak ada buktinya. Tapi sekarang, Pak Tua berkata langsung padanya. Dia merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia hindari. "Pak, bagaimana cara melakukannya?" tanya Dika, suara penuh rasa ingin tahu. Pak Tua menatapnya dengan serius. "Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan sembarangan. Pesugihan babi ngepet melibatkan ritual yang sangat berbahaya. Kau harus memanggil kekuatan gelap. Dan setelah itu, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Harta yang melimpah. Tapi sekali kau terlibat, tak ada jalan keluar. Kau akan terikat dengan perjanjian itu seumur hidupmu." "Perjanjian? Apa maksudnya, Pak?" Dika semakin penasaran, tapi hatinya mulai merasa cemas. Pak Tua mengangguk pelan. "Kau akan diberi kekayaan, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Kau akan mendapatkan uang, rumah, dan semua yang kau inginkan. Tapi roh yang dipanggil untuk memberimu kekayaan itu tak akan pernah pergi. Setiap malam, ia akan datang mencarimu. Ia akan mengikuti langkahmu, dan kau tak akan bisa lari darinya." Dika terdiam. Suasana menjadi sangat mencekam, seolah udara di warung kopi itu semakin berat. "Apa yang harus saya korbankan, Pak?" tanya Dika pelan, suara hampir tak terdengar. Pak Tua menyarankan Dika untuk berani memulai ritual tersebut pada malam bulan purnama. "Kau harus pergi ke tempat yang sepi, di mana tak ada orang, bawa ayam hitam, dupa hitam, dan pisau. Setelah itu, kau harus menyembelih ayam itu sebagai persembahan. Setelah ritual itu selesai, babi ngepet akan datang dan memberikanmu kekayaan." Dika berpikir panjang. Kata-kata Pak Tua terngiang-ngiang di telinganya. Kekayaan dalam sekejap, tanpa harus bekerja keras. Dika ingin sekali keluar dari hidupnya yang serba kekurangan. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki uang tanpa harus berjuang keras. Tapi ada sesuatu yang meresahkan di dalam dirinya. "Tapi Pak, apa yang terjadi kalau saya menyesal?" tanya Dika dengan suara bergetar. Pak Tua menatap Dika lama, seakan-akan melihat jiwanya. "Kau akan menyesal, Nak. Semua orang yang pernah terlibat dalam pesugihan ini menyesal setelahnya. Tapi sudah terlambat, karena kamu sudah terikat dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan." Dika terdiam. Hatinya bergejolak. Bagaimana jika ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengubah hidupnya? Bagaimana jika ini adalah jalan keluar dari semua penderitaannya? Dalam kebimbangan itu, Dika akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. "Aku akan melakukannya, Pak," jawab Dika dengan tekad. "Aku akan melakukan ritual itu." Dan malam itu, sebuah keputusan besar pun dimulai. Keputusan yang akan mengubah hidup Dika selamanya. Oke, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini dengan judul Pesugihan Babi Ngepet. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Kenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.